Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan bertanya. Pokok bahasannya mencakup pengertian keterampilan bertanya. Yang kedua, jenis-jenis keterampilan bertanya mencakup keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Pengertian keterampilan bertanya. Pembelajaran sebagai proses interaksi dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada siswa. Jadi, bertanya atau memberikan pertanyaan itu tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran. Jadi, tidak mungkin dalam suatu pembelajaran itu guru tidak bertanya kepada siswa. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir siswa. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, pasti siswa itu berpikir jawabannya apa. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Jadi dengan bertanya itu guru bisa meningkatkan proses pembelajarannya dan hasil pembelajaran. Jadi bisa mengetahui apakah kendala yang dialami siswa, apakah kesulitan yang dialami siswa. Dengan begitu, proses pembelajaran bisa ditingkatkan. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Jadi dengan mengetahui kesulitan siswa terhadap suatu konsep, hambatan berpikirnya apa, dan dilakukan perbaikan terhadap kesulitan siswa tersebut sehingga terjadi peningkatan proses belajar dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Keterampilan bertanya adalah ucapan guru secara verbal. Secara verbal berarti dalam bentuk kata-kata yang meminta respon dari siswa. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bisa pengetahuan dari pengetahuan yang mengingat sampai yang mencipta. Jadi pengetahuan itu kalau di dalam taksonomi Bloom itu ada mengingat, ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Jadi dalam ranah pengetahuan ada pengetahuan mencakup mengingat, C1 memahami, C2 menerapkan, C3 menganalisis, C4 mengevaluasi, C5 dan mencipta, C6. Ini dari tingkat yang paling bawah adalah mengingat sampai dengan mencipta, menghasilkan suatu produk atau menciptakan atau membuat langkah-langkah percobaan misalkan. Nah, itu siswa bisa memberikan respon tentang pengetahuan tersebut sampai hal-hal pertimbangan, misalkan bagaimana kalau minggu depan kita mengadakan kuis, jadi meminta pendapat siswa tentang sesuatu. Tujuan bertanya ke siswa membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan. Misalkan kita mau mempelajari tentang hukum Archimedes. Mengapa, kita memberikan pertanyaan ke siswa, mengapa kapal yang begitu besar dan terbuat dari besi atau baja yang kuat tidak tenggelam dalam air laut. Padahal kalau kita melempar batu kecil itu bisa tenggelam, misalkan seperti itu. Nanti bisa menimbulkan rasa ingin tahu, oh ya kenapa ya? Nah, membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan diberikan pertanyaan, pasti siswa akan aktif untuk menjawab. Kalau siswa tidak aktif menjawab, bagaimana kita bisa menunjuk siswa untuk menjawab? Memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan, jadi dengan diberikan pertanyaan, siswa akan fokus
terhadap pokok bahasan yang akan dibahas. Jadi ketika memberi pertanyaan di awal pembelajaran, guru bisa sambil menunjukkan video atau gambar. Misalkan tadi tentang hukum Archimedes pada kapal atau pada kapal selam, misalkan kenapa kapal selam itu, bagaimana proses kapal selam bisa dalam 3 keadaan, terapung, melayang, sampai ke bawah yang tenggelam. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan suatu video atau gambar sehingga bisa meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, dan juga bisa memusatkan perhatian. Mengaktifkan dan memproduktifkan siswa dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya tanya jawab antara guru dan siswa, pembelajaran bisa aktif. Tidak langsung guru masuk kelas kemudian langsung diminta untuk mengerjakan tugas. Nah, tidak seperti itu, tapi perlu adanya tanya jawab atau pertanyaan. Menggali hal-hal yang telah dan belum diketahui siswa terkait materi. Jadi penting untuk menggali pengetahuan awal siswa atau hal-hal yang telah dan belum diketahui siswa. Ini dilakukan untuk bagaimana guru nantinya menindaklanjuti apakah pengetahuan awal siswa itu terjadi salah konsep, apakah terjadi miskonsepsi, itu perlu. Jadi dengan menggali yang diketahui atau yang belum diketahui. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. Jadi dengan bertanya, guru bisa mengetahui kesulitan. Misalkan bertanya tentang konsep-konsep gaya. Apakah di meja yang diam itu ada gaya yang bekerja? Misalkan seperti itu. Nah, itu digali terus pertanyaannya sampai bisa melihat apakah ada kesulitan pada siswa. Kalau menemukan kesulitan berarti harus diatasi kesulitan siswa itu. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Proses asimilasi ini adalah proses menambahkan informasi baru yang sudah ada pada diri anak. Jadi kalau di mata kuliah psikologi nanti dibahas ada proses asimilasi, akomodasi sampai mencapai proses equilibrium atau keseimbangan. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi dan mengukur hasil belajar siswa. Jadi bisa mengukur seberapa jauh pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari. Jadi hasil belajar ini ada ranah kognitif, ada motorik, dan afektif. Kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan, psikomotorik itu berhubungan dengan keterampilan, dan afektif berhubungan dengan sikap. Ini psikomotorik ya, atau psikomotor. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulang materi pelajaran. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajari di minggu lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Nah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan siswa itu untuk berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis misalkan meminta siswa untuk memberikan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Kalau berpikir kreatif misalkan ada rangkaian list, ada hambatan. Ada 3 hambatan, misalkan ini 2 ohm, ini 3 ohm, dan ini 4 ohm. Siswa diminta untuk membuat rangkaian, jadi bisa seri atau paralel dengan hambatan totalnya, R totalnya adalah 9 ohm misalkan. Jadi bisa membuat berbagai macam rangkaian dengan adanya 3 hambatan ini. Ini bisa, itu salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kalau berpikir kritis itu bisa memberikan alasan terhadap sesuatu. Mengapa kapal selam itu bisa dalam keadaan terapung, melayang, tenggelam? Nah, itu bisa mengembangkan berpikir
kritis siswa. Apa yang terjadi? Bagaimana prosesnya? Jenis-jenis keterampilan bertanya. Ada keterampilan bertanya dasar yang pertama. Jadi pertanyaan guru pada siswa seringkali tidak terjawab dikarenakan pertanyaan tersebut kurang dapat dipahami siswa. Jadi kalau tidak ada yang menjawab, itu belum tentu siswa tidak bisa menjawabnya. Bisa saja siswa itu tidak tahu apa maksud dari pertanyaan guru itu. Pemahaman guru terhadap komponen keterampilan bertanya memiliki faktor penting yang harus dimiliki. Komponen keterampilan bertanya dasar yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan itu harus jelas, singkat, penyusunan kata-kata pertanyaan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Jadi kita bertanya untuk anak SMP dengan SMA itu berbeda. Disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan. Karena kata-kata untuk anak SMP dan SMA itu, anak SMP terkadang ada yang tidak dimengerti. Sama seperti kita berbicara dengan anak kecil, itu banyak kata-kata yang belum dimengerti oleh mereka. Makanya kita harus sesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa. Misalkan siswa SMP itu masih tahap tingkat perkembangan berpikir konkret, maka kita dalam memberikan pertanyaan harus pertanyaan yang sifatnya konkret. Kita juga bisa sambil membawa suatu alat yang nyata sehingga siswa itu bisa lebih jelas terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kalau siswa SMA sudah tingkat perkembangannya berpikir abstrak. Jadi tanpa adanya sesuatu yang nyata, siswa sudah bisa membayangkan hal-hal yang abstrak. Yang kedua, pemberian acuan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Jadi guru bisa memberikan informasi-informasi atau memberikan acuan sehingga siswa bisa menjawab dengan baik. Misalkan kita punya 2 wadah gitu ya. Baskom yang berisi air, kemudian kita punya plastisin yang bentuknya lingkaran gini sama kita bentuk seperti ini. Nah ini ketika ini yang benda A dan benda B, ketika benda A kita masukkan, ini tenggelam. Nah ketika benda B, plastisin yang kita bentuk seperti ini, dia akan terapung. Nah, mengapa plastisin yang berbentuk lingkaran ini tenggelam di dalam air, sedangkan plastisin yang berbentuk seperti ini bisa terapung di permukaan air atau tidak tenggelam, misalkan seperti itu. Dan siswa belum bisa menjawab, maka guru bisa memberikan informasi. Coba dilihat bagaimana volume fluida yang dipindahkan dari plastisin yang bentuknya lingkaran dan bentuknya seperti perahu. Misalkan seperti itu. Jadi diberi petunjuk bagaimana fluida yang dipindahkan, bagaimana bentuknya, sampai siswa bisa memberikan jawaban yang diharapkan. Pemusatan ke arah jawaban yang diminta, mengarahkan siswa untuk tetap fokus pada pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Jadi kalau misalkan siswa sudah ke konsep yang lain, maka guru bisa memusatkan ke arah jawaban yang diminta. Jadi diberikan informasi, dipusatkan perhatiannya atau mengarahkan ke pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Misalkan kalau dari pertanyaan tadi siswa sudah melenceng ke tekanan zat cair, padahal kita mau mengarahkan ke hukum Archimedes. Pemindahan giliran menjawab, jadi meminta siswa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jadi tidak menjawab itu tidak hanya satu siswa saja. Jadi kalau satu siswa menjawab, nah ini guru belum membenarkan jawabannya, tapi ditampung dulu jawabannya. Kita pindah ke siswa yang 2, siswa yang 3, dan seterusnya.
Jadi meminta siswa yang berbeda untuk menjawab. Dalam suatu pertemuan atau pembelajaran juga tidak hanya satu siswa itu saja yang menjawab, tapi guru perlu memberikan giliran menjawab untuk yang lainnya. Penyebaran pertanyaan dilakukan secara acak oleh guru. Setiap siswa mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan. Jadi tidak hanya siswa-siswa itu saja yang menjawab pertanyaan, tapi semua digilir. Misalkan diminta untuk mengangkat tangan, kalau siap mengangkat tangan hanya siswa itu saja, atau siswa itu saja yang biasanya aktif, maka guru bisa menunjuk siswa yang tidak pernah angkat tangan, atau siswa yang tidak angkat tangan juga harus siap untuk ditunjuk, sehingga semua siswa itu siap untuk berpikir. Hindari jawaban siswa yang menjawab bersama, menjawab klasikal. Misalkan, apa yang kalian ketahui tentang pelangi? Bagaimana proses terjadinya pelangi? Kemudian satu siswa atau satu kelas itu menjawab secara bersamaan. Misalkan, apa saja warna pelangi? Nah, kemudian satu kelas menjawab Mejiku hibiniu. Itu hindari. Tapi meminta siswa untuk angkat tangan dan tunjuk salah satu siswa, atau tunjuk siswa yang tidak angkat tangan. Jadi semua berpikir. Jadi hindari jawaban yang bersama atau jawaban kur namanya. Tapi tunjuk siswa yang angkat tangan atau siswa yang tidak angkat tangan siap untuk ditunjuk. 6. Memberikan waktu berpikir beberapa detik atau menit agar siswa mendapat kesempatan untuk menemukan dan menyusun jawaban. Jadi setelah diberikan pertanyaan, jangan langsung meminta jawaban, tapi biarkan siswa berpikir jawabannya itu apa, sehingga siswa bisa memberikan jawaban yang baik dan menyusun jawabannya. Karena berbicara di depan kelas itu juga tidak mudah, berbicara di depan umum itu juga tidak mudah. Yang ketujuh, pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan sekali lagi pertanyaan. Jadi misalkan kalau siswa diberikan suatu pertanyaan, dia belum bisa menjawab, pertanyaan bisa diulangi lagi. Atau mengajukan pertanyaan yang lain yang lebih sederhana. Misalkan, bagaimana proses terjadinya pelangi? Siswa belum bisa memberikan jawaban. Diberikan pertanyaan yang lebih sederhana dulu. Apa saja warna pelangi? Nah, yang C, mengulangi penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan. Jadi perlu diberi penjelasan-penjelasan sebelumnya sampai siswa bisa memberikan jawaban. Ciri-ciri pertanyaan yang baik itu dirunutkan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Jadi jangan membuat siswa bingung terhadap maksud dari pertanyaan, memiliki tujuan yang jelas, memiliki hanya satu masalah untuk setiap pertanyaan. Jadi satu pertanyaan itu satu masalah saja, jangan banyak sekali masalah dalam pertanyaan itu. Mendorong anak untuk berpikir kritis. Jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak. Kalau bukan sekedar ya atau tidak, berarti ini tidak pertanyaan itu bukan pertanyaan tertutup, Jadi buatlah pertanyaan yang terbuka. Kalau pertanyaan tertutup itu yang apakah kalian mengetahui penerapan dari hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Mesti siswa jawabnya ya atau tidak. Tapi pertanyaan yang terbuka, misalkan sebutkan penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya pasti tidak ya atau tidak. Bahasa dalam pertanyaan dipahami dengan baik oleh siswa, jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, kadang di dalam kelas itu ada anak dari daerah lain atau pendatang. Tidak menimbulkan tafsiran ganda, jadi soal itu harus jelas. Tidak menimbulkan penafsiran ganda yang membuat siswa salah untuk menjawab. Yang selanjutnya adalah keterampilan bertanya lanjut.
Pertanyaan lanjutan lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa, memperbesar kesempatan partisipasi mereka, dan mendorong agar siswa berpikir kritis. Jadi ada pertanyaan yang lanjut. Tapi sebelum menguasai keterampilan lanjut, guru harus menguasai keterampilan dasar. Karena syarat untuk menguasai keterampilan lanjut adalah keterampilan dasarnya harus terpenuhi dulu. Mengembangkan kemampuan dalam menemukan, mengorganisasi fungsinya ya, dan menilai informasi. Yang kedua, membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap. Yang ketiga, mengembangkan ide dan mengemukakannya kepada kelompok. Yang keempat, memberi kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang biasa dicapai. Komponen keterampilan bertanya lanjut yang pertama, pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan itu oleh guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif siswa dalam menjawab suatu pertanyaan dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dari mengingat, kognitif ya, memahami, menerapkan atau mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta. Nah, ini harus bisa mengubah dari tingkat kognitif yang rendah. Rendah ini berarti yang mengingat paling rendah, dan tingkat kognitif yang lebih tinggi misalkan mencipta. Misalkan siswa yang awalnya hanya diminta untuk mengingat, misalkan mengingat warna-warna pelangi tadi yang sebutkan warna pelangi. Ini pertanyaan mengingat, siswa mengingat apa saja warna pelangi. Ini harus ditingkatkan ke tingkat kognitif yang lebih tinggi. Misalkan yang memahami. Memahami ini misalkan jelaskan proses terjadinya pelangi. Nah, ini dari yang hanya mengingat dengan menyebutkan warna pelangi ke tingkat yang kognitif yang lebih tinggi, yaitu menjelaskan. Ini adalah ke tingkat kognitif memahami. Jadi diingat-ingat, ini pasti nanti akan digunakan terus selama perkuliahan pembelajaran. Jadi mengingat sampai mencipta, jadi C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan secara tepat. Pertanyaan diberikan bertujuan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks. Jadi urutan pertanyaan itu harus tepat, jangan langsung siswa diminta untuk menganalisis, tapi perlu ke tingkat yang bawah dulu, yang mengingat tadi, sampai ke yang menciptakan suatu produk atau misalkan membuat langkah-langkah penelitian. Misalkan siswa diberi soal untuk menghitung, ada soal menghitung, diketahui percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian masanya adalah 2 kilo. Siswa diminta untuk menghitung gaya. Nah, ini menggunakan hukum 2 Newton. Ini soal C3. Menerapkan hukum Newton 2 dalam menentukan gaya. Ini soal C3. Tingkat kognitifnya. Kemudian siswa ditingkatkan lagi ke grafik. Jadi grafik hubungan antara massa dengan percepatan. Nanti dari grafik ini siswa diminta untuk menentukan gayanya. Nah, dengan adanya grafik ini berarti siswa menganalisis.
Nah, menganalisis bagaimana grafik ini sampai bisa menentukan gaya. Nah, ini berbeda tingkat kognitifnya. Kalau menganalisis ini sudah sampai C4, menganalisis suatu grafik. Kalau ini langsung menghitung menggunakan hukum 2 Newton. Ini harus tahu urutannya. Penggunaan pertanyaan pelacak untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa yang berkaitan dengan jawaban yang dikemukakan. Teknik pertanyaan pelacak bisa klarifikasi. Jika jawaban siswa kurang tepat, guru meminta untuk menjelaskan dengan kata-kata lain sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik atau menyuruh siswa untuk mengulang jawabannya. Misalkan, dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi apa yang kamu maksud? Nah, ini untuk klarifikasi. Yang B meminta siswa untuk memberikan alasan, guru meminta untuk memberikan bukti yang menunjang kebenaran suatu pandangan yang diberikan dalam menjawab pertanyaan. Misalkan, siswa sudah memberikan jawaban, kemudian diberikan pertanyaan lanjutan, mengapa kamu mengatakan demikian? Yang C meminta kesepakatan pandangan, guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyatakan persetujuan atau penolakan dan memberikan alasan terhadap suatu pandangan yang diungkapkan oleh temannya. Siapa yang setuju dengan jawaban itu? Mengapa? Jadi nanti kan di dalam kelas, siapa yang setuju dengan jawaban A? Siapa yang tidak setuju dengan jawaban A? Berikan alasannya kenapa tidak setuju. Yang D meminta ketepatan jawaban. Jika jawaban siswa belum tepat, guru dapat meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban itu agar diperoleh jawaban yang tepat, atau guru dapat menggunakan metode pertanyaan dengan sistem bergilir. Jadi kalau ada satu siswa yang belum tepat menjawab, guru bisa melempar pertanyaan itu ke siswa yang lain sampai guru memperoleh jawaban yang tepat dari siswa. Jadi guru itu perlu memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa juga. Yang E meminta jawaban yang lebih relevan, mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa menilai kembali jawabannya atau mengumumkan kembali jawabannya menjadi lebih relevan. Jadi diminta memberikan jawaban kembali. Yang F meminta contoh. Jika ada jawaban dari siswa yang kurang jelas, maka guru dapat meminta siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh yang konkret. Misalkan, dapatkah kamu memberikan satu atau beberapa contoh dari jawabanmu? Yang G meminta jawaban yang lebih kompleks. Guru memberikan penjelasan agar jawaban siswa menjadi lebih kompleks dan mampu menemukan ide-ide penting lainnya. Misalkan contohnya, dapatkah kamu memberikan penjelasan yang lebih luas lagi dari ide yang dikatakan tadi? Yang H, peningkatkan terjadinya interaksi agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan hasil belajar. Guru hendaknya mengurangi atau menghilangkan peran sebagai penanya. Jadi bisa meminta siswa yang satu bertanya kepada siswa yang lain. Ini juga bisa mengurangi guru sebagai penanya sentral. Ini kemampuan bertanya ini bukan kemampuan bertanya yang kita bahas hari ini ya. Bukan kemampuan bertanya siswa terhadap guru, tapi bagaimana keterampilan bertanya guru. Bagaimana guru itu bisa menuntut siswa untuk menemukan jawaban, bagaimana guru itu bisa memberikan pertanyaan pelacak, bagaimana guru itu bisa menggali informasi dari siswa melalui pertanyaan. Jadi bukan kemampuan siswa dalam bertanya, tapi keterampilan guru dalam bertanya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di forum tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.